Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso Dwi Anggoro, NIM A5102202118. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana terapi layanan bimbingan konseling kepada anak sekolah dasar yang mengalami masalah dengan media boneka. Nah, di video kali ini akan menampilkan layanan bimbingan pribadi menggunakan media boneka kepada siswa sekolah dasar yang mengalami kegelisahan karena takut akan menjalani sebuah operasi. Nah, untuk profil kasusnya itu nama siswanya itu Lisa, usianya 9 tahun, sekitar kelas 3 SD. Nah, untuk masalahnya itu dia sering gelisah, sulit tidur, mudah menangis, dan menolak saat diajak ke rumah sakit. Pemicunya itu dikarenakan akan menjalani operasi Amanda. Ini kasus yang sangat nyata dan sering ditemui di sekolah dasar. Terapi ini dilakukan melalui eksplorasi emosi, validasi perasaan, dan penguatan coping skill dengan pendekatan simbolik menggunakan media boneka yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak sekolah dasar. Halo Lisa, nah bapak buat teman ini buat kamu. Nah, kita main peran boneka yuk. Nah, ini satu kamu yang pegang. Nah, ini namanya Kiko, ini itu namanya Alisa. Nah, Kiko ini suka jalan pelan. Kenapa Kiko suka jalan pelan? Karena Kiko kalau jalan pelan bisa mendengar suara perasaan temannya. Nah, halo dulu, halo. Halo. Nah, Kiko mendengar perasaan dari Alisa nih. Nah, Alisa bilang apa? Alisa bilang kayak gini. Nah, aku tidak suka malam. Kalau malam aku penuh dengan banyak pikiran. Nah, terus Kiko nih tanya kepada Alisa, pikiran apa yang membuatmu eh, jadi banyak pikiran, Alisa? Nah, terus Alisa bilang nih, aku dengar kata operasi aku jadi takut. Nah, nanti sakit, nanti nggak bisa bangun. Nah, kalau kamu jadi melihat Alisa seperti ini, menurut kamu eh, dia sedang merasakan apa? Takut. Takut. Nah, takut tuh eh, biasanya datang terasa di mana ya? Di Bisa perut rasanya muter-muter. di perut. Nah, banyak anak juga merasakan takut di perut. Itu artinya tubuh memberi sinyal kalau sedang butuh ditemani. Nah, kalau Alisa membayangkan operasi, mana yang menakutkan? Ruangan putih, bau obat, sama aku sendirian. Nah, Alisa, aku dulu juga pernah ke rumah sakit. Nah, aku takut, tapi aku ditemani. Nah, kalau Alisa itu siapa yang biasanya bikin kamu merasa aman? Ibu. Ibu ya. Nah, kalau ada ibu di dekatmu, apa yang berubah di perutmu? Apa ya? Nah, kalau gitu gini aja. Nah, sekarang kita bantu Alisa punya cara kalau rasa takut datang. Nah, jadi caranya kita tarik nafas 3 hitungan, tarik nafas 1 2 3. Nah, kemudian peluk boneka, terus bilang aku takut tapi aku tidak sendirian. Nah, yuk coba kita latihan, yuk kita beri Alisa biar tidak takut. Tarik nafas 3 hitungan, 1 2 3, peluk boneka, terus bilang apa? Aku boleh takut, tapi aku kuat. Nah, bagus sekali. Nah, takut itu bukan musuh. Nah, takut itu tanda kita peduli pada diri sendiri. Hari ini Alisa belajar mengenali rasa takutnya. Nah,
rasa takut itu boleh ada, tapi tidak harus menguasai diri kita sendiri. Nah kayak gitu. Nah, hari ini mainnya cukup ya. Kita jumpa lagi besok lagi. Data Alisa. Terima kasih. Pada praktik layanan bimbingan kali ini kita bisa tahu bagaimana pemahaman diri anak mampu menyebutkan emosi utama yang dirasakannya, misalnya takut atau cemas. Terus kemudian mengaitkan rasa takut dengan pemicu yang spesifik seperti kata operasi dan rumah sakit. Nah, aku takut kalau dengar kata operasi, perutku sakit kalau kepikiran itu. Nah, seperti itu menunjukkan kesadaran emosi, bukan hanya sekedar reaksi. Nah, untuk penerimaan emosi dari anak dapat menunjukkan kesediaan membicarakan rasa takut tanpa menghindar, ekspresi emosi yang lebih terstruktur, yang tidak meledak-ledak atau hanya diam total. Nah, responnya positif terhadap validasi seperti mengangguk, suara lebih stabil. Kalau anak menangis tapi mau bicara, itu lebih berhasil daripada anak diam tapi tenang. Nah, untuk regulasi diri dari anak mampu mengikuti satu strategi coping skill sederhana seperti nafas, terus peluk boneka, mengulang kalimat penguatan diri secara sukarela seperti aku takut tapi aku tidak sendirian. Ini tanda internalisasi awal, bukan hafalan kosong. Kemudian anak dapat rasa aman yang menunjukkan keterlibatan aktif dengan boneka yang diberikan konselor, menyebut figur aman seperti ibu, kontak mata atau respon verbal yang meningkat di awal. Ini fondasi terapi, bukan efek samping. Layanan ini dinilai berhasil apabila anak tidak ditenangkan secara paksa, konselor tidak mendominasi pembicaraan. Nah, media boneka digunakan sebagai alat proyeksi, bukan hanya hiburan. Nah, ini profesional konselor ya, bukan hanya respon anak. Layanan ini dikatakan berhasil apabila anak mampu mengenali rasa takutnya, menerima bahwa rasa takut itu wajar, dan memiliki satu cara sederhana untuk mengelola kegelisahan ketika rasa takut muncul. Jadi video ini merupakan contoh atau gambaran sebagai praktik dari terapi bimbingan layanan konseling terhadap anak sekolah dasar yang menggunakan media boneka. Mungkin itu cukup dari saya, banyak salahnya mohon maaf, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.